Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aplikasi bioinformatika dalam pembuatan DNA barcoding. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Justin Humasi dengan NPM 20065571500 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Anissa Fairuzaira dari jurusan Statistika dengan NPM 20065571015. Perkenalkan, nama saya Arundati Nesyeka Putri dengan NPM 200646345 dari jurusan Matematika. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Alika Smiti dari jurusan Matematika dengan NPM 206568815. Saya Christopher Joseph Gunawan dari jurusan Aktuaria dengan NPM 20065300343. Perkenalkan, nama saya Faraditya Saputra, NPM 2006482911 dari jurusan Matematika. Berikut adalah penjelasan dari kami. Pertama-tama, akan saya jelaskan mengenai outline pada video kali ini. Yang pertama, terdapat pengertian dari bioinformatika. Lalu yang kedua, pengertian dari DNA barcoding. Ketiga, terdapat sejarah DNA barcoding. Selanjutnya ada proses pembuatan DNA barcoding, standarisasi DNA barcoding, dan hasil dari proses pembuatan DNA barcoding. Selain itu, juga terdapat prinsip dari DNA barcoding, aplikasi DNA barcoding, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah pengertian dari bioinformatika. Bioinformatika, sesuai dengan asal katanya yaitu bio dan informatika, merupakan gabungan antara ilmu biologi dan teknik informasi. Bioinformatika adalah suatu teknologi pengumpulan, penyimpanan, analisis, interpretasi, penyebaran, dan aplikasi dari data-data biologi molekul. Bioinformatika ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan penelitian agar dapat mempercepat waktu dan memiliki akurasi yang tinggi. Maka dari itu, akan dijelaskan bagaimana penerapannya dalam pembuatan DNA barcoding. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari DNA barcode. DNA barcode adalah teknik untuk mempercepat dan mempermudah proses identifikasi suatu spesies dengan menggunakan sekuen pendek DNA yang unik dan menjadi penunjuk variasi genetik yang ada di dalam setiap spesies juga di antara spesies. Nah, di sini ada spesies yang dapat diambil lalu diidentifikasi DNA-nya kemudian dirubah menjadi barcode. Dan kemudian dari pengertian ini juga kita dapat mengetahui terdapat beberapa manfaat dari teknik DNA barcode, yaitu dapat mengenal spesies, memastikan keamanan pangan, memastikan keberadaan spesies larva, mengontrol hama pertanian, dan melacak asal-usul faktor penyakit dan serangan hama pada suatu area. Kemudian, dari teknik DNA barcode ini, kita juga dapat mampu melihat jenis ulat tertentu yang ada di dalam buah. Teknik DNA barcode ini juga dapat menjadi jembatan antara spesies yang belum diketahui namanya dengan ahli taksonomi yang sedikit jumlahnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah DNA barcoding. Perintis pertama kali penggunaan DNA barcode adalah Dr. Paul Hebert dan kawan-kawan. Beliau berasal dari Universitas Guelph, Kanada pada tahun 2003. Beliau berhasil mengidentifikasi dan mendiferensiasi spesies yang berasal dari serpihan, potongan organ, bahkan pradewasa suatu organisme dengan hanya menggunakan sekuen gen pendek. Publikasi Hebert dan kawan-kawan telah menggemparkan para ahli taksonomi, genetik, dan biologi evolusi dunia pada saat itu. Barcode dengan sekuen pendek dari genom mitokondria diibaratkan seperti mesin scanner yang biasa digunakan di supermarket untuk mengetahui identitas dari suatu barang dengan tepat dan cepat. Jika dua organisme dilihat dengan kasat mata merupakan organisme yang sangat mirip, namun akan berbeda dengan kasus penggunaan DNA barcode tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan DNA barcoding. Secara umum, proses dari pembuatan DNA barcoding merupakan suatu kegiatan yang terdiri atas pembangunan perpustakaan atau bisa disebut pusat informasi DNA barcode untuk setiap spesies yang telah teridentifikasi dan kemudian melakukan pencocokan urutan barcode yang belum diketahui dengan pusat informasi yang telah diidentifikasi.
Secara umum, proses pembuatan DNA barcoding terdiri dari 4 tahapan utama. Seperti yang dilihat di gambar di bawah ini, yang pertama yaitu isolasi DNA dari sampel yang akan dilakukan proses barcoding. Yang kedua, memperkuat atau memastikan wilayah target DNA barcoding menggunakan PCR. Yang ketiga, pengurutan produk hasil PCR. Dan yang keempat, melakukan pencocokan urutan yang dihasilkan dengan proses informasi atau database terhadap spesies yang telah teridentifikasi. Untuk dapat melakukan tahapan-tahapan proses pembuatan DNA barcoding seperti tadi dijelaskan sebelumnya, kita membutuhkan 4 komponen yang sangat penting untuk melakukan penelitian barcode. Komponen yang pertama adalah spesimen. Spesimen dapat berupa fosil, jaringan, benih, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah laboratorium analisis. Laboratorium analisis digunakan untuk isolasi DNA dan melakukan PCR. Yang ketiga ada database. Database merupakan data yang telah dikoleksi dan dapat dicocokkan dengan spesimen yang telah dianalisis. Lalu yang keempat ada data analisis, yang dilakukan menggunakan program komputer tertentu yang dapat membaca hasil data yang molekuler. Dalam proses pembuatan DNA barcoding, diperlukan adanya standarisasi DNA barcoding. DNA sebagai barcode harus memiliki ukuran yang pendek, tapi memiliki variasi yang tinggi antar spesies dan harus bisa mengakomodir hingga 10-100 juta spesies. Standarisasi diperoleh dari proses screening terhadap genom makhluk hidup, yaitu antara lain studi DNA barcoding tumbuhan yang menggunakan satu atau beberapa daerah plastida. Contohnya RBCL dan MATK, juga non-coding spacer tRNA PSBA, serta ITS dari DNA ribosom inti. Lalu ada studi DNA barcoding pada hewan yang menggunakan wilayah dalam gen mitokondria sitokrom C oksidase 1 atau COI. Lalu ada studi DNA barcoding pada jamur yang menggunakan wilayah internal transcript spacer dari sistron ribosom nuklir. Setelah melalui tahapan-tahapan seperti sebelumnya, didapat hasil proses DNA barcoding. Nah, apa yang merupakan hasil proses DNA barcoding? Hasil dari proses DNA barcoding adalah pembacaan sekuen DNA hasil dari proses sequencing yang merupakan data yang harus dianalisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip DNA barcoding. Yang pertama, pengambilan sampel beserta preservasinya, yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang baik serta terfiksasi agar dalam proses ekstraksi mendapatkan DNA yang kualitasnya baik. Kedua, ekstraksi DNA dari sampel yang bertujuan untuk mengisolasi DNA genom. Dan yang ketiga, amplifikasi DNA barcode dengan menggunakan PCR, yang bertujuan untuk menggandakan DNA pada lokasi khusus yang dikehendaki. Kemudian, purifikasi hasil amplifikasi dengan PCR, bertujuan untuk membersihkan DNA hasil amplifikasi tadi. Kemudian yang ketujuh ada sequencing, yang bertujuan untuk membaca urutan DNA pada fragmen yang teramplifikasi. Dan yang kedelapan adalah analisis data hasil sequencing tadi dengan cara assembling, editing, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada input data hasil sequencing ke database BOLD atau Barcode of Life Data System. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi DNA barcoding. Pada tanaman, analisa DNA barcoding dilakukan dengan cara mengisolasi dan mengamplifikasikan gen-gen genom kloroplas. Amplifikasi DNA dengan polymerase chain reaction atau bisa disebut juga PCR dilakukan dengan menggunakan sepasang primer dari gen-gen genom kloroplas tersebut. Hasil dari sequencing terhadap luas banyak gen-gen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam database, yang di dalamnya meliputi seluruh tanaman yang telah terkarakterisasi rentunan basanya pada sekuen pendek-pendek gen-gen tersebut, disertai dengan informasi taksonomi tanaman yang bersangkutan. Baik, setelah dijelaskan oleh teman-teman saya terkait pengertian, sejarah, proses pembuatan, hasil, prinsip, dan juga aplikasi DNA barcoding, terdapat sebuah kesimpulan yang dapat kita tarik secara bersama-sama, yaitu penerapan bioinformatika dalam pembuatan DNA barcoding ini dapat sangat memajukan bidang biologi. DNA barcoding dapat memudahkan dalam menemukan spesies baru, menemukan identitas tanaman, dapat memperkecil kesalahan dalam penelusuran spesies, dan masih banyak kegunaan lainnya pula. Semoga kedepannya penerapan bioinformatika dalam pembuatan barcoding ini dapat terus berkembang dan semakin baik. Sekian penjelasan dari kami mengenai aplikasi bioinformatika dalam pembuatan DNA barcoding. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.